Halo semuanya, saya Feriano Rizky. Di video sebelumnya kita sudah membahas konsep dan pseudocode algoritma merge sort. Dan di video kali ini kita akan lanjutkan implementasi algoritma merge sort pada 3 bahasa pemrograman, yaitu C, Java, dan Python. Kita mulai dari implementasi pemrograman C. Di sini saya gunakan editor dan compiler online GDB. Teman-teman bisa menggunakan editor lain sesuai favorit masing-masing. Kita mulai dari fungsi main ya teman-teman. Void main. Dalam fungsi main, kita akan deklarasikan variabel array. Integer array sama dengan elemen array R, yaitu 38, 27, 43, 3, 9, 82, dan 10. Lalu tentukan size atau ukuran arraynya. Di sini kita gunakan fungsi sizeOf untuk menghitung size atau ukuran array. Kemudian printf elemen array sebelum disorting untuk mempermudah kita membandingkan hasil akhirnya nanti. Lalu kita panggil fungsi print array untuk mencetak elemen array yang belum disorting. Passing value berupa array beserta size atau ukurannya. Lalu panggil fungsi merge sort. Dalam fungsi ini kita passing array yang akan disorting menggunakan fungsi merge sort. 0 adalah indeks pertama array dan n-1 adalah indeks terakhir. Kemudian print elemen array yang sudah disorting sebagai hasil dari proses fungsi merge sort. Untuk mencetak elemen array yang sudah disorting, kita gunakan fungsi print array, lalu passing variabel array yang sudah disorting beserta size atau ukurannya. Oke, kita sudah selesai dengan main function. Selanjutnya, kita akan buat fungsi merge sort. Void merge sort. Di dalamnya, kita passing variabel array, mulai dari indeks int start sampai n. Lalu, cek kondisi. Jika nilai start kurang dari n, maka pertama kita hitung nilai midpoint atau titik tengahnya. In mid sama dengan start plus n minus 1 per 2. Selanjutnya kita akan melakukan tahap pertama divide atau membagi array menjadi bagian array kiri. Lalu passing variable array dari indeks start sampai mid. Selanjutnya tahap kedua divide untuk array bagian kanan. Passing value array dari indeks mid plus 1 sampai n. Selanjutnya, lakukan pengurutan atau sorting elemen array satu persatu. Setelah itu, lakukan merge atau penggabungan kembali tiap elemen array setelah disorting. Passing value array mulai dari indeks start, mid, dan n. Oke, selesai dengan fungsi merge sort. Selanjutnya kita buat merge function. Passing value array dari int start, mid, sampai n. Di dalamnya, kita buat dua temporary array. Integer left dengan size atau ukuran n1. Dan right dengan size atau ukuran n2. Lalu hitung n1 dan n2. n1 akan bernilai sama dengan mid minus start plus 1. Dan n2 akan bernilai n minus mid. Kemudian salin data dari array yang sudah diproses sebelumnya ke temporary array. For integer i sama dengan 0, i kurang dari n1, i plus plus. Array kiri atau left akan diberi nilai sesuai elemen array yang sudah diproses sebelumnya. Hal yang sama kita lakukan untuk array kanan atau right. Sekarang lakukan merge atau menggabungkan kembali temporary array ke array final atau array hasil. Sebelum itu kita akan deklarasikan integer i sama dengan 0, lalu j sama dengan 0.
dan K ini adalah indeks dari array baru, while I kurang dari N1 dan J kurang dari N2, lakukan iterasi while loop. Di sini kita akan cek if elemen dari array kiri atau left kurang dari sama dengan elemen array kanan atau right, maka salin elemen array kiri atau left ke array final. Increment I. Lalu else, sebaliknya jika tidak, maka salin elemen array kanan atau right ke array final. Increment J. Dan terakhir increment K. Selanjutnya salin elemen yang tersisa dari array kiri atau left dan array kanan atau right. Jadi di sini kita akan buat while loop I kurang dari N1. Lakukan penyalinan seluruh elemen sisa ke dalam array final. K sama dengan elemen dari array kiri atau left, lalu increment indeks array kiri atau left. Hal yang sama pun kita lakukan untuk array kanan atau right, while J kurang dari N2, maka inisialisasi elemen array kanan atau right ke dalam array final. Lalu increment J dan K. Oke, kita sudah selesai dengan fungsi merge. Selanjutnya, define fungsi terakhir kita, yaitu print array. Lalu passing value integer array dan size atau ukurannya. Kemudian lakukan iterasi for loop untuk mencetak elemen array. I sama dengan 0, I kurang dari size, I++. Di dalam for loop ini, kita lakukan proses print array. Jadi sampai di sini kita sudah selesai semua tahap implementasinya. Dan di sini kita bisa lihat hasilnya ya teman-teman. Nah, demikianlah teman-teman yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Untuk pembahasan lanjutan implementasi pemrograman Java akan disampaikan di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.